Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang bangun ruang sisi datar. Silakan dibuka halaman 150 untuk soal nomor 116 sampai 128. Nomor 116, diketahui perbandingan rusuk alas dan tinggi limas adalah 3:2. Jika luas permukaan limas adalah 1176 cm persegi, maka panjang rusuk alasnya adalah. Karena di sini perbandingan bukan nilai sebenarnya, berarti kita tambahi variabel X untuk mempermudah perhitungan. Ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian karena AB 3X berarti separuhnya adalah 1,5X. Kita akan mencari tinggi segitiganya melalui konsep Pitagoras ya. T pangkat 2 diperoleh dengan cara 2X dipangkatkan 2 ditambah dengan 1,5X dipangkatkan 2. 2X kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4X pangkat 2. 1,5X dipangkatkan 2 hasilnya adalah 2,25X pangkat 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya 6,25X pangkat 2. T sama dengan akar dari 6,25X pangkat 2. Sehingga tinggi segitiganya adalah 2,5X. Selanjutnya yang diketahui adalah luas permukaan limas. Rumusnya adalah luas alas ditambah 4 dikalikan luas segitiga. Luas permukaannya sendiri diketahui 1176. Luas alasnya berarti 3X dikalikan 3X. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan luas segitiganya, yaitu alasnya 3X, tingginya 2,5X dibagi 2. 1176 kita tulis ulang. 3X dikalikan 3X berarti hasilnya 9X pangkat 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikalikan 3X dikalikan dengan 2,5X hasilnya adalah 15X pangkat 2. 1176 kita tulis ulang. 9X pangkat 2 ditambah 15X pangkat 2 hasilnya 24X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 1176 dibagi 24 hasilnya 49. Itu artinya X sama dengan akar dari 49 hasilnya adalah 7. Yang ditanyakan adalah rusuk alasnya, berarti 3X ya. X-nya sudah kita temukan 7, berarti 3 dikalikan 7, hasilnya 21. Jawabannya D. Nomor 117. Perhatikan limas TABCD dengan alas berbentuk segi 4 berikut ini. Jika tinggi limas adalah 15 cm dan panjang rusuk AB 16 cm, maka panjang TE adalah. Karena AB panjangnya adalah 16, berarti separuhnya kita taruh di sini, yaitu 8 ya. Untuk mencari panjang TE, kita gunakan konsep Pitagoras. TE pangkat 2 diperoleh dengan cara 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 225 ditambah dengan 64, hasilnya 289. TE sama dengan akar dari 289, hasilnya 17 cm. Jawabannya C. Nomor 118, sebuah limas dengan alas persegi mempunyai luas permukaan 340 cm persegi. Jika panjang rusuk alasnya 10 cm, maka panjang rusuk tegaknya adalah. Rumus luas permukaan sendiri adalah luas alas ditambah 4 dikalikan luas segitiganya. 340 sebagai luas permukaannya, kita tulis ulang. Luas alas rumusnya adalah 10 kali 10 ya, karena di sini rusuk alasnya adalah 10. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan luas segitiga. Nah, luas segitiganya itu adalah alas kalikan tinggi bagi 2. Karena tinggi segitiganya belum ada, kita simbolkan T saja. 340 kita tulis ulang, 10 kali 10 itu 100. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dikalikan 10 dikalikan T berarti 20T. 20T sama dengan 100 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 340 dikurangi 100 berarti 240. T sama dengan 240 dibagi 20, hasilnya 12. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk tegaknya, berarti TC yang ditanyakan ya. Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. TC pangkat 2 diperoleh dengan cara 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 144 ditambah 25, hasilnya 169. TC sama dengan akar dari 169, hasilnya 13 cm. Jawabannya B. Nomor 119. Sebuah limas dengan alas persegi
mempunyai luas permukaan 160 cm persegi. Jika tinggi bidang tegaknya 6 cm, maka panjang rusuk alasnya adalah, rumus luas permukaan sendiri adalah luas alas ditambah 4 dikalikan luas segitiganya. Luas permukaannya adalah 160, luas alasnya kita tulis saja A kali A, kemudian ditambah dengan 4 dikalikan luas segitiganya, yaitu alas dikalikan tinggi. Kebetulan di sini tinggi segitiganya adalah 6, kemudian dibagi 2. 160 kita tulis ulang, A kali A berarti A pangkat 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2, dikalikan A dikalikan 6 berarti 12A. 160 kita pindah ke kanan ya, berarti di sini 0, A pangkat 2 ditambah 12A dikurangi 160. Jika ada bentuk kuadrat seperti ini, tinggal difaktorkan ya. Hasil pemfaktorannya adalah A dikurangi 8 dikalikan dengan A ditambah 20. A dikurangi 8 sama dengan 0. Negatif 8 kalau kita pindah menjadi positif 8, berarti A sama dengan 8. Kemudian A ditambah 20 sama dengan 0. 20 kita pindah ke kanan ya, sehingga A sama dengan negatif 20. Kita pilih A-nya yang positif ya, yaitu 8 cm. Karena tidak mungkin panjang alas itu bernilai negatif. Jawabannya D. Nomor 120. Sebuah limas di dalam kubus sedemikian hingga alas limas berimpit dengan alas kubus dan tinggi limas sama dengan tinggi kubus. Jika panjang rusuk kubus adalah 10 cm, maka perbandingan antara luas permukaan kubus dan limas adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Karena tingginya 10 berarti di sini juga 10 ya. Kalau AB di sini 10 berarti di sini 5. Kita akan mencari tinggi segitiganya dulu ya, dengan cara teorema Pitagoras. T pangkat 2 diperoleh dengan cara 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 100 ditambah 25 sama dengan 125. T sama dengan akar dari 125. Karena tidak bisa langsung didapatkan nilainya, berarti kita pecah menjadi dua bilangan. Kalau dikalikan adalah 125. Kita mendapatkan dua bilangan itu adalah 25 dikalikan 5. Akar dari 25 adalah 5. Yang tersisa di dalam akar adalah 5. Sehingga T-nya adalah 5 akar 5. Selanjutnya kita mencari luas kubus dengan cara 6 dikalikan S pangkat 2. S-nya 10 berarti 10 pangkat 2 100 dikalikan 6 hasilnya 600. Kemudian kita mencari luas limasnya dengan cara luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiganya. Luas alasnya adalah 10 kali 10, kemudian 4 dikalikan luas segitiganya, yaitu 10 sebagai alas, tingginya 5 akar 5 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya, berarti 10 kali 10 100, 2 dikalikan 5 10, dikalikan 10 berarti 100 akar 5. Karena sama-sama punya 100 berarti 100 kita keluarkan dari kurungnya ya, sehingga yang di dalam kurung tinggal 1 ditambah akar 5, atau boleh dibalik, akar 5 ditambah dengan 1, 100-nya tetap di luar. Sekarang kita bandingkan luas kubusnya dengan luas limasnya. Berarti 600 berbanding dengan 100 buka kurung akar 5 ditambah 1. 600 dibagi 100 hasilnya 6. Berarti yang bawah tinggal akar 5 ditambah 1. Jika ada tanda akar di bawah tanda per, maka kita kalikan dengan sekawan asalkan tandanya berubah menjadi negatif. Nah, polanya seperti ini ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 6 dikalikan akar 5 dikurangi 1 berarti kita tulis saja biasa. Kemudian yang bawah, akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya 5. Positif 1 dikalikan dengan negatif 1 itu berarti negatif 1. 5 dikurangi 1 itu 4. 6 dengan 4 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 3/2 akar 5 dikurangi 1, atau jawabannya B. Nomor 121. Diketahui panjang, lebar, dan tinggi suatu prisma tegak segi 4 memiliki perbandingan 4:3:2. Jika luas alas prisma adalah 300 cm persegi, maka volume prisma itu adalah, karena di sini nilai perbandingan berarti bukan nilai sebenarnya ya. Kita tambahi variabel X untuk mempermudah perhitungan. Kita mulai dari yang diketahui ya, luas alasnya sama dengan 300. Luas alasnya, rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan 300. Panjangnya adalah 4X, lebarnya adalah 3X, sama dengan 300. 4X kalau dikalikan 3X hasilnya 12X pangkat 2 sama dengan 300. X pangkat 2 sama dengan 300 dibagi 12 hasilnya 25.
itu artinya X sama dengan 5. Karena akar dari 25 adalah 5. Sehingga panjangnya yang tadinya 4X, X-nya sudah bisa kita ganti dengan 5 ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian lebarnya 3X berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Tingginya 2X berarti 2 dikalikan 5, 10. Volume prisma itu bisa dicari dengan cara P kali L kali T ya. Karena mirip dengan volume balok ya. P-nya 20, lebarnya 15, tingginya 10. Hasil perkalian dari ketiga bilangan ini adalah 3000 cm3. Jawabannya A. Nomor 122. Sebuah prisma tegak segi 4 mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dengan perbandingan 5, 3, dan 2. Jika prisma itu mempunyai luas permukaan 248 cm persegi, maka volume prisma itu adalah. Karena di sini nilai perbandingan bukan nilai sebenarnya, kita tambahi variabel X ya untuk mempermudah perhitungan. Kita mulai dari luas permukaannya ya, yaitu 2 buka kurung PL ditambah PT ditambah dengan LT. Luas permukaannya diketahui 248, 2 kita tulis ulang, PL berarti 5X dikalikan 3X, kemudian ditambah PT, 5X dikalikan dengan 2X, ditambah dengan LT, berarti 3X dikalikan dengan 2X. 248 kita tulis ulang, 2 juga kita tulis ulang, 5X dikalikan 3X hasilnya adalah 15X pangkat 2, 5X dikalikan 2X berarti 10X pangkat 2, 3X dikalikan 2X berarti 6X pangkat 2. 248 kita tulis ulang, 2 juga nanti kita tulis ulang, yang di dalam kurung kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 31X pangkat 2. 248 kita tulis ulang, 2 dikalikan 31X pangkat 2 hasilnya adalah 62X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 248 dibagi 62 hasilnya adalah 4. Maka X sama dengan akar dari 4 yaitu 2. Sehingga panjangnya yang tadinya 5X berarti X-nya sudah kita ganti 2 ya. 5 kali 2 10. Lebarnya tadi 3X berarti 3 kali 2 6. Tingginya 2X berarti 2 dikalikan 2 4. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah volume prisma, berarti rumusnya P kali L kali T, mirip seperti volume balok. Berarti kita tulis ya, 10 kali 6 dikalikan 4, hasilnya 240 cm3. Jawabannya D. Nomor 123, sebuah prisma tegak segi 4 mempunyai alas dengan ukuran 12 cm kali 9 cm. Jika panjang salah satu diagonal ruangnya 17 cm, maka volume prisma itu adalah. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita mencari panjang AC melalui teorema Pythagoras terlebih dahulu. AC pangkat 2 diperoleh dengan cara 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 144 ditambah dengan 81 hasilnya 225. Maka panjang AC sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Sebelum kita mencari volume, kita mencari panjang CG terlebih dahulu melalui skema Pythagoras. CG pangkat 2 diperoleh dengan cara 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. 289 dikurangi 225, hasilnya 64. CG sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Berarti volumenya bisa kita cari dengan cara P kali L kali T, P-nya 12, L-nya 9, T-nya 8. Hasil perkalian dari ketiga bilangan ini adalah 864 cm3. Jawabannya B. Nomor 124, sebuah prisma tegak segi 4 mempunyai sisi-sisi yang luasnya adalah 60, 72, dan 30 cm persegi. Volume prisma itu adalah. Kita uraikan yang pertama luasnya adalah 60, yang kedua 72, yang ketiga adalah 30. Luas pertama itu misalkan P kali L, kemudian luas kedua itu adalah L kalikan T, kemudian luas ketiga itu adalah P dikalikan T. Ketiga persamaan ini kalau kita kalikan berarti penulisannya menjadi L1 dikalikan L2 dikalikan L3 sama dengan 60 dikalikan 72 dikalikan 30. L1-nya P kali L tadi ya, L2-nya L kali T, dan L3-nya P kali T. Yang sebelah kanan kalau kita kalikan hasilnya adalah 129.600. Kita lihat yang sebelah kiri, P-nya ada 2, L-nya ada 2, T-nya ada 2, berarti boleh ditulis P kali L kali T, tutup kurung dipangkatkan 2, sama dengan yang kanan.
Kalau kuadratnya kita pindah menjadi P kali L kali T sama dengan akar dari 129.600. Ternyata P kali L kali T ini adalah volume prismanya. Akar dari 129.600 adalah 360 cm kubik. Berarti jawabannya C. Nomor 125, sebuah prisma tegak segi 4 mempunyai sisi-sisi dengan luas masing-masing 18, kemudian 20, dan 10. Kemudian prisma tersebut dibelah menurut salah satu bidang diagonalnya. Volume satu belahan prisma itu adalah, misalkan L1-nya adalah P kali L, L2-nya adalah L kali T, L3-nya adalah P kali T. Ketiga persamaan ini kalau kita gabungkan dengan cara dikali, berarti L1 kali L2 kali L3 sama dengan 18 dikalikan 20 dikalikan 10. L1-nya kita ganti P kali L, L2-nya L kali T, L3-nya adalah P kali T. Yang kanan kalau kita kalikan hasilnya 3600. Kita lihat yang sebelah kiri ya, P-nya ada 2, L-nya ada 2, dan T-nya ada 2. Berarti penulisannya boleh ditulis menjadi P kali L kali T tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3600. P kali L kali T sama dengan kuadrat kalau kita pindah ke kanan menjadi akar ya, akar dari 3600. Ternyata P kali L kali T ini adalah volume prismanya, maka hasil dari akar dari 3600 adalah 60. Ilustrasi gambar prisma segi empatnya kurang lebih seperti ini ya. Yang berwarna hijau ini adalah salah satu bidang diagonalnya. Untuk mencari volume satu belahan prisma itu caranya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm kubik. Jawabannya D. Nomor 126. Volume prisma segitiga dengan ukuran alas 3 cm, 7 cm, dan 8 cm serta tingginya 5 akar 3 cm adalah, rumus dari volume prisma itu adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Tinggi prismanya sudah ada ya, berarti kita tinggal mencari luas segitiga. Kalau seandainya yang diketahui di sini panjang sisinya tidak beraturan, berarti rumus yang digunakan adalah akar dari S, buka kurung S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, C-nya adalah 8. Sedangkan S itu diperoleh dengan cara kelilingnya dibagi 2. Keliling alasnya berarti 3 ditambah 7 ditambah dengan 8, kemudian dibagi 2. 3 ditambah 7, 10 ditambah 8 berarti 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Berarti S-nya kita ganti 9 ya. Kemudian A, B, C-nya kita masukkan 3, 7, dan 8. Sehingga skemanya kurang lebih seperti ini. 9 dikurangi 3 itu 6, 9 dikurangi 7 itu 2, 9 dikurangi 8 itu 1, berarti akar dari 9 dikalikan 6 dikalikan 2 dikalikan 1. Akar dari 9 itu sendiri adalah 3, kemudian yang di dalam kurung kita kalikan 6 kali 2 kali 1, 12. 12 ini kita pecah menjadi perkalian dua bilangan, yaitu 4 kali 3. Akar dari 4 itu sendiri adalah 2, berarti 3 dikalikan 2 akar 3. 3 dikalikan 2 akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3. Ini adalah luas segitiganya ya. Berarti tinggal kita kalikan dengan tinggi prismanya, yaitu 5 akar 3. 6 dikalikan 5, 30. Akar 3 dikalikan akar 3 hasilnya adalah 3. 30 dikalikan 3 sama dengan 90 cm kubik. Jawabannya B. Nomor 127. Sebuah bak mandi berbentuk prisma segitiga dengan alas berukuran 5 dm, 12 dm, dan 13 dm, serta tingginya 1 meter. Bak tersebut diisi air dengan keran dengan debit 30 ml per detiknya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh adalah, ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini tingginya yang tadinya 1 meter, kita ubah menjadi satuan desimeter, sehingga hasilnya adalah 10 desimeter. Maka kita akan mencari volume prismanya. Luas segitiga, berarti ini alasnya, ini tinggi segitiganya ya. 5 dikalikan dengan 12 dibagi 2, dikalikan dengan tinggi prismanya adalah 10. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 5 dikalikan 6, 30 dikalikan 10 berarti 300. Ini satuannya harus kita ubah menjadi satuan mililiter, disesuaikan dengan debitnya ya. Dengan cara dikalikan 1000 berarti menjadi 300.000 ml. Untuk mencari waktu, caranya adalah volume dibagi debit, berarti 300.000 ml dibagi dengan 30 ml per detik. 300.000 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 10.000 detik. Kalau kita ubah menjadi satuan jam, berarti tinggal dibagi 3600 ya.
Hasil pembagiannya adalah 2,78 jam atau setara dengan 27/9 jam. Jawabannya C. Nomor 128, sebuah prisma dengan alas belah ketupat berukuran sisi 15 cm dan salah satu diagonalnya adalah 18 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 20 cm, maka volume prisma itu adalah. Kita ilustrasikan alas prisma tersebut yang berbentuk belah ketupat terlebih dahulu. Sisinya diketahui panjangnya 15 cm, kemudian salah satu diagonalnya 18, berarti kalau kita bagi 2, 9 dan 9. Kita mencari OC ya, melalui skema Pythagoras. OC pangkat 2 diperoleh dengan cara 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. 225 dikurangi 81, hasilnya 144. OC sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Berarti AO juga 12 ya. Selanjutnya kita akan mencari volume prisma dengan cara luas alas dikalikan tinggi prismanya. Luas alas adalah luas belah ketupat. Rumusnya D1 dikalikan D2, berarti 18 dikalikan 24, ini diagonalnya ya, dibagi 2, dikalikan tinggi prismanya adalah 20. 18 dibagi 2 hasilnya 9, dikalikan 24, dikalikan 20 hasilnya adalah 4320 cm3. Jawabannya B. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 128. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.